Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini, tempatnya kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi lain dan yang relevan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya membagikan informasi Bapak Ibu honorer bahwa seleksi P3K gelombang 1 sudah selesai, di mana tahapnya diawali dari pengunduhan dokumen persyaratan yang harus terpenuhi. Namun Bapak Ibu, berdasarkan data sedikit yang lolos seleksi ya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi bagi Bapak Ibu yang gagal dalam seleksi gelombang 1, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya Bapak Ibu. Nah, untuk informasi lengkapnya Bapak Ibu silakan disimak paparan ini sampai selesai. Kira-kira seperti begini informasinya ya Bapak Ibu. Ramai soal pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu. Beginilah sistem gaji yang didapatkan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan informasinya ya Bapak Ibu. Izinkan saya membacakannya. Dari klip pendidikan, kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di tahun 2024 sedang hangat dibicarakan. Dalam Kemenpa RB nomor 347 tahun 2024, pemerintah menetapkan aturan baru terkait seleksi P3K bagi tenaga honorer, khususnya untuk ex-tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN. Dalam aturan ini, Bapak Ibu ada dua pilihan status yang memberikan dua pilihan status kerja Bapak Ibu, yaitu satu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu yang memiliki perbedaan pada kriteria pelamar ya Bapak Ibu, dan status pengangkatannya serta gajinya yang diterima Bapak Ibu itu berbeda. Berdasarkan Kemenpa RB 347 bahwa seleksi P3K tahun ini terbuka bagi satu untuk ex tenaga honorer kategori 2 ya Bapak Ibu, yaitu tenaga honorer yang terdata di Pengkalan Data Badan Kepegawaian Negara dan masih aktif bekerja di instansi pemerintah. Selanjutnya nomor 2, tenaga non-ASN dan bukan pegawai tetap, yaitu satu tenaga honorer yang terdaftar di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Yang keduanya, tenaga honorer yang sudah bekerja minimal 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Jadi Bapak Ibu, dengan ketentuan ini pemerintah memastikan bahwa hanya tenaga honorer yang sudah lama bekerja dan tercatat secara resmi yang bisa mendaftarkan dalam seleksi P3K ya Bapak Ibu. Kira-kira seperti begitu. Proses seleksi P3K ya Bapak Ibu perlu Bapak ketahui. Ada dua jenis status pengangkatan ya Bapak Ibu. Seperti apa Bapak Ibu? Satu, P3K penuh waktu. Nah, P3K penuh waktu ini hanya untuk pelamar yang lolos seleksi administrasi dan kompetensi dengan nilai peringkat terbaik yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ya Bapak Ibu. Adanya pengangkatan P3K dan ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Oleh karena itu, dari sini saya memohon kepada Pak Prabowo dan Ibu Kemenpan, tolonglah diangkat semua. Dimana seperti dululah masa Bapak SBY, diangkat semua honorer jadi PNS. Ya, jadi mungkin seperti begini harapan kami masyarakat, terlebih kami yang honorer. Semoga pemerintah Kabinet Merah Putih bisa membantu dan mau mengangkat semua tenaga honorer seperti Pak Mardani yang anggota DPR itu pernah mengatakan kalau tes itu hanya formalitas saja. Jadi mohonlah diangkat semua honorer jadi P3K penuh waktu ya Bapak Ibu, kita aminkan. Bapak Ibu sedih kalau dipikir-pikir. Sementara yang lain naik gaji ASN,
sama program makan siang gratis. Sementara honorer semakin tidak jelas kesejahteraannya. Bayangkan gaji di bawah 2 juta, kebutuhan sembako semakin naik, pajak naik, pendidikan anak jelas terbengkalai ya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita doakan semoga ada kebijakan yang terbaru. Kita lanjutkan informasinya Bapak Ibu. Status ini memberi mereka hak atas gaji penuh sesuai standar golongan. Begitu ya Bapak Ibu, adanya perbedaan gaji. Yang pertama, untuk P3K paruh waktu. Bagi pelamar yang belum berhasil masuk dalam peringkat terbaik atau belum sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, maka ditetapkan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Tetapi tetap memenuhi syarat mereka bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Untuk gaji, P3K penuh waktu fix paruh waktu. Terkait gaji, ada perbedaan yang sangat signifikan antara P3K penuh waktu dan paruh waktu. Cukup jelas ya Bapak Ibu adanya perbedaan gaji. Untuk P3K penuh waktu berhak mendapatkan gaji sesuai Perpres nomor 11 tahun 2024. Berdasarkan golongan masing-masing dengan rentang sebagai berikut. Kira-kira begini perbedaan untuk gajinya ya Bapak Ibu. Untuk golongan 1, Rp 1.938.500 rupiah sampai Rp 2.900.900 rupiah. Golongan 2, Rp 2.116.900 rupiah sampai Rp 3.071.200 rupiah. Untuk golongan 3, Rp 2.206.500 rupiah sampai Rp 3.200.200 rupiah. Untuk golongan 4, Rp 2.299.800 rupiah sampai 3.336.600 rupiah. Untuk golongan 5, Rp 2.511.500 rupiah sampai Rp 4.189.900 rupiah. Untuk golongan 6, Rp 2.742.800 rupiah sampai Rp 4.467.100 rupiah. Golongan 7, 2.858.800 rupiah sampai 4.551.800 rupiah. Golongan ke-8 Rp 2.979.700 rupiah sampai 4.744.400 rupiah. Golongan ke-9 Bapak Ibu Rp 3.203.600 rupiah sampai 5.261.500 rupiah. Golongan ke-10 Bapak Ibu Rp 3.339.100 rupiah sampai Rp 5.484.000 rupiah ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk golongan 11 Rp 3.488.300 rupiah sampai Rp 5.716.000 rupiah. Golongan 12 Rp 3.627.500 rupiah sampai Rp 5.957.800 rupiah. Selanjutnya golongan yang ke-13 Rp 3.781.000 sampai Rp 6.209.800 rupiah. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk golongan yang 14 Rp 3.940.900 rupiah sampai Rp 6.472.500 rupiah. Sedangkan untuk golongan yang 15 Rp 4.107.600 rupiah
sampai Rp6.746.200. Untuk golongan yang 16, Rp4.481.400 sampai Rp7.031.600. Selanjutnya untuk golongan yang 17, Rp4.462.500 sampai Rp7.329.000 ya Bapak Ibu. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, P3K paruh waktu menerima gaji yang lebih rendah disesuaikan dengan anggaran masing-masing instansi atau daerah juga ya Bapak Ibu. Jadi tentu ada perbedaan sedikit kecil ya Bapak Ibu dari P3K penuh waktu. Jadi kira-kira Bapak Ibu kisaran besaran gaji yang akan diterima untuk P3K paruh waktu nantinya Bapak Ibu. Kira-kira seperti begini informasinya Bapak Ibu. Kita berdoa saja, kita optimis ya, kiranya semuanya jadi P3K penuh waktu ya Bapak Ibu. Kira-kira seperti begitu. Ya, begitu informasinya Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, silakanlah support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan kalau jika perlu aktifkan lonceng notifikasinya supaya informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini dapat terupdate di layar HP Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di informasi berikutnya.